Selamat malam teman-teman sekalian, saya Salen dan co-host saya Viola. Kami dari kelompok 7 dan kami sekarang akan membahas mengenai yang namanya emosi positif. Ya kan Viola? Ya, benar banget, Sharon. Jadi hari ini lebih tepatnya kita akan membahas mengenai emosi positif, mengenai masa depan menurut Seligman, yang merupakan bapak psikologi nih, teman-teman. Iya, tapi sebelum kita membahasnya, di sini kami akan memperkenalkan dulu siapa saja anggota dari kelompok 7. Ya, boleh silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, Sapo, salam positif selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Kenalkan nama saya Octavia Saragi. Kenalkan, nama saya Cindy. Nama saya Jesslyn. Oke, setelah perkenalan, ayo kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum itu, ada baiknya kita bahas dulu apa sih itu yang namanya emosi dan apa juga itu emosi positif. Iya nih, soalnya kan yang kita ketahui biasanya emosi itu di masyarakat pasti dikaitkan yang namanya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif ya kan? Iya, benar banget. Oleh karena itu, boleh dimulai dari Bang Iksan untuk menjelaskan apa sih itu emosi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Emosi merupakan turunan dari bahasa Prancis, di mana bahasa Prancisnya émouvir atau kegembiraan. Sedangkan bahasa Latinnya émover, artinya keluar, mover artinya bergerak. Jadi kalau kita gabungkan, emosi merupakan pergerakan keluar. Maksud pergerakan keluar ini hal yang kita terima dari ruang sehingga terjadi respon dari dalam diri kita untuk melakukan suatu perilaku. Baik itu kalau kita dikasih kesenangan kita merasa gembira, kalau kita dikasih musibah kita merasa sedih. Itu merupakan suatu emosi yang keluar dari dalam diri kita. Nah, apa itu emosi positif? Emosi positif di mana keadaan emosi yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita itu bersifat positif atau membangun untuk diri kita sendiri. Nah, jadi pada dasarnya emosi positif merupakan dorongan kita untuk bertindak ke lebih positif lagi. Nah, dapat menjadikan diri kita lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi begitu ya Bang Iksan ya. Jadi emosi positif itu ya perasaan positif yang dikeluarkan. Lalu bagaimana dengan topik yang kita bahas sekarang? Apa sih emosi positif masa depan? Boleh Saudari Cindy jelaskan? Oke, terima kasih Selen. Saya akan menjelaskan apa itu emosi positif masa depan. Jadi pertama-tama emosi positif itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu emosi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi dalam 3 hal tersebut itu dikeluarkannya lagi emosi positif. Emosi positif masa depan itu dibagi dalam bentuk sikap emosi optimisme, kepercayaan, keyakinan, harapan. Jadi saya akan menjelaskan beberapa contoh dari emosi tersebut, yaitu emosi optimisme. Jadi emosi optimisme itu adalah emosi yang dalam bentuk sikap seperti menopang pada individu agar tidak terjatuh pada ketidakbodohan atau keputusan. Jadi bisa dikatakan orang yang memiliki pola pikir optimis itu dia selalu menghadapi masalah itu dengan penuh semangat dan melihat sisi terangnya. Begitu, terima kasih. Oh, jadi begitu ya, Saudari Cindy. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman, kira-kira ada nggak di antara kalian yang mengalami masa di mana itu kalian pede banget atau percaya diri gitu dalam melakukan suatu hal?
Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang ini. Dari saya pribadi ataupun mungkin teman-teman yang ada di sini pasti pernah mengalami yang namanya kepercayaan diri itu berlebih gitu loh. Dari yang pernah saya alami pribadi itu ketika saya mengetahui bahwasanya hal yang akan saya utarakan ini adalah hal yang benar dan sesuai dengan standar. Misalnya nih, dari pengalaman aku pribadi, ketika guru memberikan soal untuk dijawab, saya dengan sangat percaya diri menganjungkan tangan untuk menjawab hal tersebut. Karena ada beberapa faktor yang membuat saya tuh percaya diri banget bahwasanya saya bisa menjawab itu. Misalnya, sebelumnya saya memang sudah pernah menjawab soalan yang sama dengan soal itu. Nah, yang kedua, saya juga sangat paham dengan materi atau soal yang diberikan guru saya. Nah, itulah yang membuat saya percaya diri ketika guru saya memberikan pertanyaan itu. Mungkin begitu dari kepercayaan diri menurut saya dan beberapa tentang kepercayaan diri yang saya pernah alami. Iya, bener sih. Asalkan kita yakin ya dengan kemampuan kita sendiri. Ya, benar. Ya, lalu Iya, kira-kira ada nggak harapan untuk ke depannya? Bagaimana dengan Saudari Jesslyn? Harapan sih pasti ada. Harapan untuk dalam pekerjaan dan perkuliahan. Berharap bisa mencapai cum laude dan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Menurut saya harapan itu harus, karena dengan harapan kita itu punya tujuan dalam hidup. Atau lebih tepatnya kita itu ada tujuan atau alasan pencapaian dalam kehidupan kita. Ya, benar banget. Harus punya tujuan hidup. Ya, seenggaknya ada yang harus kita lakukan ketika kita punya tujuan hidup, ya kan? Benar sekali. Jadi sebagai mahasiswa, harapan ke depannya sebaiknya kita pasti ingin bekerja. Ke depan kita pasti ingin bekerja untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Nah, ke depan dunia untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Sehingga harapan kita bagi mahasiswa, kita harus menggunakan akal pikiran kita yang positif. Nah, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan saat kamu dimanapun untuk lebih giat belajar. Sehingga kamu tidak tinggal lagi terhadap orang lain. Karena ke depan untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit. Pasti, yang namanya kita kuliah, kita berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa Abang sampaikan. So, jangan patah semangat, tetap optimis menggapai masa depan, selalu berpikir positif. Terima kasih. Oke, bagus banget ya Bang Iksan ya. Nah, jadi sekian untuk podcast kali ini. Saya Viola serta teman-teman saya izin pamit. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Semoga bagi yang menonton dapat menikmati video ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. terima kasih.